Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Qissatun wa ibaratun Musa alaihi salatu wassalam kalimullah wa usratun faqiratun. Fi ahdi Musa alaihi salatu wassalam kalimullah asyad usratun faqiratun mukawwanatun min zawjaini wa aulad qad akhadha minhumul faqra ma'khadahu sinina tawilah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada sepasang suami istri yang hidup penuh kemiskinan. Mereka jalani hari-harinya dalam kekurangan, dan malah sering mereka lewatkan malam-malamnya dengan perihnya menahan rasa lapar. Namun keluarga ini tetap sabar. Kemiskinan yang dialaminya tidak mengurangi hubungan cinta kasih antara keduanya. Mereka tetap saling menyayangi meskipun hidup di dalam kemiskinan. Wa bainama kanu muttaji'ina ala firashihim sa'alat az-zawjah zawjaha qailatan ya zawji alaysa Musa nabiyallah wa kalimahu qala laha na'am. Suatu ketika tatkala mereka beristirahat sambil tiduran, sang istri bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, bukankah Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang bisa berkomunikasi dengan Tuhannya? Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya benar, jawab sang suami. Qalat lahu idzan limadza la nadhhab ilaihi wa nasku lahu halana wa ma asabana min faqrin wa natlubu minhu ayyukallima rabbahu an halina wa yas'alahu ayyughniyana min fadlihi kaina isa ma baqiya min umrina bi hana'in wa ragatin minal aish. Kenapa kita tidak pergi saja kepada Musa untuk mengadukan kondisi kita yang menyedihkan dan yang penuh dengan kemiskinan ini, dan kita memintanya agar ia berbicara kepada Rabb-Nya, agar dia menganugerahkan kepada kita kekayaan, agar sisa hidup kita ini dapat kita jalani dengan penuh kenyamanan dan kegembiraan. Usul sang istri, usulmu sangat bagus wahai istriku, ujar sang suami. Falamma asbaha subhu dhahaba ila nabiyillah wa kalimihi alaihi afdhalus salatu wassalam wa syakalahu halahuma wa talaba minhu ayyatakallama rabbahu ayyughniyahum. Ketika hari telah pagi, keduanya pergi ke Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian mereka mengadukan kemiskinannya itu kepada Nabi Allah Musa dan mohon kepada Musa untuk berkomunikasi kepada Allah agar Allah memberikan kekayaan kepadanya. Fadhhaba Musa liliqa'i rabbih wa kallamahu an hali tilkal usrah wa huwas samiul alim subhanahu la yakhfa alaihi mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan mengadukan keadaan keluarga tersebut. Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui, tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya sekecil apapun di langit dan di bumi. Kemudian Allah berfirman kepada Musa alaihissalam, qala Allahu li Musa ya Musa qul lahum inni sawfa ughnihim min fadli walakin limuddati amin wahidin faqat fa idzan qadzal am atu lima kanu alaihi minal faqri. Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan, tapi kekayaan itu aku berikan hanya 1 tahun, dan setelah itu aku akan kembalikan mereka menjadi orang miskin lagi. Kalimullahi ada ilal usratil faqirati wa balaghahum bi annallaha qad istajaba lahum wa annahu sawfa yughnihim
walakin limuddati amin wahidin faqat. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mengabulkan permohonan mereka dengan syarat bahwa kekayaan itu hanya untuk 1 tahun lamanya. Fastabsyara zaujani wasarru sururan aziman wa faj'atan idzan bil arzaq ta'tihim min haitsu la ya'lamuna wa la yahtasibun wa khilala muddatin wajizatin saru min aghniya'il qaum wa badat hayatuhum tataghayyar wa ashu fi raghatin minal ais. Faqalatiz zaujatu ya rajul tadzakkar innana satan'imu limuddati amin wa ba'dan qida'il muddah saufa na'udu li fakrina. Qala na'am. Faqalat lahu idzan naqumu bistikhdami hadhil mal wa nasna'u lana ma'rufan indan nas fa idza marral am wa udna ila fakrina dzakaran nasu ma'rufana alladzi sana'nahu lahum fa'atuna wa la yaruddunana in talabana minhum qutan. Wa qala zauj asabta ya imra'ah. Mereka setuju menerima berita tersebut dengan penuh kebahagiaan. Beberapa hari kemudian datanglah rezeki yang melimpah dari jalan yang tidak diketahui dan tidak terduga, dan mereka pun menjadi orang terkaya di tengah-tengah kaumnya pada saat itu. Dengan kekayaan berlimpah, tentu keadaan mereka berubah. Mereka hidup makmur sejahtera. Lalu sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, ingatlah, selama setahun ini kita akan mendapat kekayaan. Setelah itu kita akan kembali miskin." "Ya betul istriku," jawab suaminya. Lalu istrinya mengatakan, "Kalau begitu kita akan gunakan harta ini untuk memberi makan orang-orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim dan untuk kebaikan yang lain, mumpung kita masih punya kesempatan. Karena setelah setahun kita akan kembali miskin, dan kalau kita miskin kembali, orang-orang pasti akan menolong kita karena mereka mengenal kita sebagai orang dermawan sebelumnya." Sang suami pun merespon, "Baiklah, kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkan." Faqama bibina'i manzilin kabirin ala mutafarriqi turukil musafirin wa ja'ala fi kulli wajihatin minal manzil baban musyrifan ala tariq wa kanat sab'atu turukin fafatahu sab'ata abwabin wa akhadhu yaqumuna bistikmalil ghad warra'ih wa yasna'una at-ta'am lailan wa naharan. Kemudian mereka membantu orang-orang yang membutuhkan dan membangun tempat-tempat singgah di jalan-jalan yang biasa dilewati musafir untuk digunakan istirahat atau tinggal di situ beberapa saat oleh para musafir, serta menyediakan makanan gratis bagi orang-orang yang membutuhkan baik siang maupun malam. Wa dhallu yastaghiluna ala hadhil hal wa tamurrul ayyam wasyuhur wa Musa yata'ammalu halahum yauman ba'da yaum. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berganti. Mereka terus melayani orang-orang miskin, para musafir, dan orang-orang yang membutuhkan. Inqadhal 'am wa hum ala halihim munsyaghilina bisun'it ta'ami wa ikramil dhaif wa ikramil fuqara wal masakin hatta annahum nasu tilkal mahla allati haddadaha lahum rabbuhum. Marral 'am wa dakhala 'alaihim 'amun jadid wa hum ala ma hum 'alaihi wa lam yaftakiru. Tidak terasa 1 tahun berlalu. Mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan untuk fakir miskin, untuk para tamu, untuk para musafir, dan untuk mereka yang membutuhkan. Tidak terasa 1 tahun berlalu,
Mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan untuk orang miskin, musafir, para tamu, dan orang-orang yang membutuhkan, sampai mereka lupa bahwa sudah 1 tahun lebih. Namun mereka tetap menjadi orang kaya, tidak kembali menjadi orang miskin. Wa ta'ajjaba Musa wa kallama rabbahu wa qala ya Rabb qad istaratta alaihim aman wahidan faqat wal ana hum fi amin jadidin walam yaftaqiru. Nabi Musa pun heran melihat keadaan mereka yang tetap kaya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, bukankah engkau berjanji memberikan mereka kekayaan hanya 1 tahun saja? Kemudian setelah itu engkau akan kembalikan mereka pada kemiskinan seperti semula?" Sekarang 1 tahun sudah lewat, bahkan sudah lewat beberapa tahun, tapi mereka tidak jatuh miskin. Faqala al-Maula al-Karim azza wa jalla ya Musa, fatahtu lahum baban min abwabi rizki wa fatahu sab'ata abwabin yarzuquna minha ibadi. Ya Musa istahaitu minhum. Ya Musa ayakunu abdi akramu minni. Allah yang Maha Dermawan kemudian berfirman, "Wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rizki kepada mereka, tapi mereka membuka 7 pintu rizki untuk hamba-hambaku. Maka aku titipkan lebih lama kekayaan itu kepada mereka. Wahai Musa, aku sangat malu jika ada hambaku yang lebih mulia dan lebih pemurah daripada aku." Nabi Musa alaihissalam kemudian menanggapi, "Subhanakallahumma ma'a'zama sya'nak, ma'a'zama sya'nak wa arfa'a makanak." Maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu. Wa'alaikum ma'izzai wa ikhwanil kiram bisodaqah. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, janganlah kalian pelit untuk menyedekahkan rizki yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Kamu pasti akan menerima balasan sedekahmu, baik di dunia maupun di akhirat. Hidup bukanlah bagaimana menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berbuat baik. Sekecil apapun, dalam wujud apapun, sekecil apapun dan dalam wujud apapun. Wa min babil amanah fa inna hadzal qissa fa inna hadzal qissata wa in kanat mutadawilatan fil katsir minal kutub wal qisas al qadimah illa anna ba'dha ahli ilmi dha'afaha wa tabaraha mujarrad riwayatin israiliyatin la asasalaha. Catatan dan demi kejujuran ilmiah, cerita ini meskipun beredar di banyak kitab dan cerita lama, tapi beberapa ahli ilmu telah melemahkannya dan menganggapnya hanya cerita Israel tanpa dasar. Namun, pesan dari cerita ini tidak bertentangan dengan semangat ajaran Islam. Muhammad Ajib.